Di dalam Al-Quran Nah, ada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. oke. QS Al-Baqarah. Quran surat. QS tuh Quran surat baca. Kis Al-Baqarah. Kis Al-Baqarah. lagi. Oke. Qs Quran surat Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat. ayat 256. Nah. Tetapi mengapa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam? Oke. Bukankah ini yang kontradiktif? Oke. Jadi gini nih, maksudnya gini, anggaplah kita punya rumah ya. Anggaplah kita punya rumah. Rumah kita itu kita nggak pernah maksa orang masuk tuh. Maka ketika ada orang masuk, terus kemudian ketok-ketok dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, ada apa mas? Saya boleh masuk ke rumah? Boleh. Nah berarti kan itu kan boleh masuk tuh. Nah sebelum dia kemudian di luar rumah, nggak ada tuh aturan rumah bagi dia. Tapi begitu dia masuk rumah, maka aturannya aturanku. Masuk akal nggak? Kalau dia belum kalau mas- dieditan kalau dia belum masuk rumah nih, itu kan berarti dia nggak ada aturan kan ya. Tapi kalau Benar. dia udah masuk rumah, dia harus ada aturan dong. Contoh Iya. misalnya kalau di rumah Feren orang harus lepas sendal atau enggak? Nah kalau di Amerika enggak tuh. Kalau di Amerika kita masuk pakai sepatu tuh karena aturan di situ adalah pakai pakai alas kaki ketika masuk ke rumah. Tapi di Asia biasanya dia lepas sendal ketika di rumah, betul kan ya? Iya. Contoh lagi, apalagi misalnya aturan di rumah Feren. Misalnya contoh di rumah Feren kalau misalnya pas ke WC itu setelah misalnya dia pakai WC-nya itu harus dibersihin lagi atau enggak? Bersihin. Dibersihin lagi. Nah, itu aturan tuh. Nah, berarti kalau dia udah masuk, berarti dia ikut aturan. Tapi kalau dia misalnya belum masuk, dia nggak akan dipaksa. Artinya kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk rumah kita, sebagaimana kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk di dalam Islam. Tapi begitu dia ada di dalam Islam, dia harus ikut aturan. Bentar, tapi tidak ada paksaan dalam agama. Itu aturan tuh bukan? Tidak ada paksaan untuk masuk di dalam agama Tidak Islam. ada Iya. paksa. Ini kan rumah nih. Iya. Lu mau ngetok mau enggak dipaksa. Rumah itu Islam. Ah. Iya kan? Orang lu nggak maksa kan orang masuk ke rumah itu kan. Tapi kalau udah masuk rumahnya lu harus ikutin aturannya. Betul. Dan salah satu aturannya, kalau udah masuk jangan keluar. Nah, itu salah satu Iya. aturannya adalah kalau lu meninggalkan rumahnya, itu ada hukuman. Iya. Iya. Dan by the way in the first place ya, kalau dia sudah benar-benar yakin dia mau masuk dalam Islam, harusnya dia udah ngerti keistimewaan Islam apa. Iya. Nah, secara akal dia tercerahkan nih. Nah, kalau dia mau keluar lagi berarti mungkin ada niatan-niatan yang nggak bagus. Maka kemudian kita lihat dulu apa yang terjadi, kenapa dia mau keluar di dalam Islam. Andai kan misalnya akalnya sudah nggak berfungsi lagi, maka dia nggak dihisap. Tapi kalau kenapa? Dia apa nggak dihisap. nggak dipertanggungjawabkan, not account responsible. Tapi kalau misalnya udah masuk Islam nih, Iya. dia pelajari semuanya terus ketemu panggilannya di agama lain, tetap karena waktu itu dia pas masuk Islam kurang kafah gitu belajarnya Iya. gitu. Terus baru kafahnya itu di dalam. Iya. Terus dia keluar, tetap ada hukumannya. Tetap ada hukuman. Tapi ya nanti tentunya kalau di dalam Islam, sebenarnya nanti ketika ada orang keluar lagi dari Islam, itu negara akan menempatkan ada orang-orang khusus untuk ngelihat ini problemnya ada apa sih sebenarnya. Nah, dia dikasih waktu 3 hari untuk kemudian berpikir ulang. Nah, selama itulah kemudian dari negara itu menyediakan semua yang diperlukan untuk dia untuk dia balik lagi untuk sadar di dalam Islam. Tapi dalam kasus beberapa ya, kemarin aku pernah ditanya, gimana kalau ada kasus di mana orang masuk Islamnya itu dalam tanda kutip fait accompli, dipaksa atau dijebak. Dipaksa atau dijebak, akhirnya dia terpaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat nih. Nah, setelah kemudian dia merasa paksaan itu sudah nggak ada atau ancaman itu sudah nggak ada, lantas kemudian dia keluar lagi dari dalam Islam. Menurutku dia bukan keluar dari Islam karena dia tidak pernah masuk Islam. Emang tidak pernah. Jadi kalau kayak gitu itu nanti akan ada juga orang yang akan semacam kayak ngelihat ini problemnya sebenarnya apa sih. Nah, kalau dia benar-benar pas masuk Islam itu terpaksa tadi, sebenarnya dia nggak masuk Islam. Jadi nggak sah keislamannya dia. Sehingga ketika dia keluar lagi ya sama kayak orang Muslim yang dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Kalau nggak dihitung kalau dipaksa. Kesahannya Islam, legitimasinya itu beda di setiap negara. Misalnya harus ada dokumen, harus ada kertas, harus ada atau imannya aja asal udah Imannya syahadat. aja. Mengenai kemudian paperworks itu adalah berkaitan dengan administratif. Tapi kalau misalnya urusan masuk Islam cukup dengan 2 kalimat syahadat. Tapi gini loh, Fer. Kalau Feren mengucapkan 2 kalimat syahadat pun dan Feren tidak meyakini bahwa itu memasukkan Feren dalam Islam, itu juga tidak termasuk jadi Islam. Jadi tidak serta merta orang bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, lantas dia masuk Islam. Iya, itu paham sih. Gitu. Jadi yang penting keyakinan hati. Hati yang penting. Gitu. Sekarang hati lu gimana? Ada hati. Apa? Ada kadang, tergantung hari. Kalau hari Jumat dia beriman. Jumatan soalnya. Iya. Benar. Oke. Gimana so far? Berarti udah- udah gimana? ChatGPT Berarti salah. orang ini udah murtad. salah dong, jadi bisa Orang jawab murtad dong. itu Iya. nggak pernah jadi Islam. Orang Orang murtad bukan. malah sebelumnya Islam dong. Iya. Tapi kan dia meninggalkan Tuhan. Iya. Nah, makanya dia kalau murtad adalah bagian Ada dari hukumannya. orang yang dihukum karena dia udah ada dari dalam rumah, bahkan Iya. dari awal dia lahir di rumah itu, tapi dia terus keluar ke Iya. rumah orang lain, itu Bentar, nggak boleh. aku tadi dilihat pertanyaan
ini. Oh ini, jika Islam adalah agama yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengapa seseorang yang keluar dari Islam tuh bisa mendapatkan hukuman? Bukankah keyakinan itu adalah pilihan individu? Oke, nah balik lagi. Justru ketika Islam tuh memberikan sebuah aturan, ketika ada orang sudah berislam, lantas kemudian, jadi sebelum masuk dia dikasih tahu, ini kalau kamu keluar daripada Islam ini ada hukumannya loh. Kamu yakin nih, gitu kan ya? Nah justru untuk melatih critical thinking itu, karena begitu kemudian dia masuk Islam, harusnya critical thinkingnya itu sudah terpuaskan. Nah justru ketika dia keluar lagi daripada Islam, itu bukan critical thinking menurutku, karena justru basicnya harusnya bukan pemikiran sebenarnya. Tapi contoh kayak gini ya, aku coba jelasin dengan lebih sederhana lagi. Apakah setiap orang yang bilang bahwasanya aku berpikir itu berpikir betul? Ya. Belum tentu. Mata itu pikir lagi, apa benar? Iya, nah, kok jawabannya iya. Jadi Lu ngomong berpikir itu ternyata nggak berpikir kadang. Ayo. Betul. Nah jadi gini, contoh kayak gini ya. Aku banyak ketemu ada orang Muslim, aku tanya kenapa lu nggak sholat? Dia bilang gua ateis, gua nggak sholat. Aku bilang sebentar. Ada dua jenis nih orang nggak sholat nih. Pertama benar-benar dia berpikir sampai dia dapat bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang buruk gitu misalnya, dan atau sesuatu yang salah, atau Al-Quran tuh benar-benar sesuatu yang tidak layak dijadikan standar untuk misalnya kehidupan, sehingga sholat tuh nggak penting. Atau yang kedua dia cuma purely malas aja sih sebenarnya. Ya kan? Nah, artinya ada dua kemungkinan kan. Sama kayak ada orang terus kemudian bilang aku berpikir critical thinking, padahal sebenarnya bukan critical thinking, dia cuma malas sholat aja. Makanya dia nggak mau jadi seorang muslim gitu misalnya. Nah, maka yang memastikan tadi ada orangnya tuh memastikan. Karena kalau aku lihat justru kalau ada orang sudah masuk Islam karena berpikir, lantas kemudian dia mau keluar daripada Islam, berarti ini ada masalah dong. Justru Islam tuh melindungi akal manusia tuh supaya orang tuh tetap dalam keadaan kritik gitu maksudnya. Tapi itu dengan asumsi bahwa aturan aturan Islam tuh udah sebenar-benarnya gitu. Betul, betul. Aturan Islam tuh udah final, udah prosesnya udah bagus. Nah, itulah kenapa di dalam Al-Quran itu ada tantangan, challenge. Yang aku selalu bilang, hatu burhanakum. Ayo bawa argumen-argumenmu ke sini. Jadi Islam secara konstan itu dalam tanda kutip men-challenge manusia untuk bisa membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang sudah final kebenarannya. Nah, jadi sudah sampai di titik itu dan dia udah masuk, dia keluar lagi, justru aneh. Challenge-nya ke siapa? Seluruh manusia. Maksudnya aku nanyain satu-satu. Bukan. Al-Quran yang nanyain. Al-Quran yang suruh kayak, ini siapapun nih, challenge. Al-Quran ngomong Ya. challenge aku. Ya, Al-Quran men-challenge seluruh manusia. Oh, Jadi kan itu ada ayatnya gitu. Ada. Iya. Apa tadi? Surat Al-Baqarah ada ayatnya, di surat-surat yang lain juga ada. Misalnya contoh ada challenge Quran, fa'tu bi suratim mimithli. Kalau memang kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang diturunkan terhadap hamba kami Muhammad, yaitu adalah Al-Quran, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Jadi datanglah satu surat yang semisal dengan Al-Quran, dan sampai sekarang nggak ada yang bisa. Iya. Karena nggak bisa nulisnya juga. Bukan, secara gramatikal. Kalau secara bahasa Arab mah gampang. Tapi secara gramatikal, lalu kemudian secara makna, lalu kemudian secara gaya bahasa, itu semua yang menjadikan Al-Quran itu istimewa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Al-Quran tuh Typingnya. Bukan typing, gaya bahasa. Gaya bahasa tuh jadi gini. Tahu tulisannya Shakespeare? Enggak. Iya. Shakespeare. William Shakespeare. Artis. Ya agak dekat lah. Sih. Itu William ini tuh Prince William kayaknya. Oh, Prince William. Bukan. Bener di oin loh, bener di oin. Gue karya-karyanya Shakespeare tuh banyak. Romeo and Juliet. Oh. Itu. Oh, yang mana nih? Oh, apa nih? Oh, yang mana? Apa nih? Bentar, aku baru Ini tahu kayaknya Romeo and lu Juliet punya itu bukan pro- kisah nyata. Apa? Kisah nyata tuh bukan? Bukan, fiksi. Itu Yang fiksi nulis. yang ditulis sama William Shakespeare. Ya nulis Shakespeare. Nah, Aku sama ini Shakespeare ngira itu contohnya kisah misalnya nyata. salah satu yang dikagumi Shakespeare adalah gaya bahasa ketika dia nulis. Dia salah satu yang aku suka dari aku lupa chapternya act berapa, tapi kata-kata begini. The sun rises from the east and set on the west. And Juliet, you are my son. Oh. Keren kan? Itu salah satunya tuh. Tapi gaya bahasa Al-Quran tidak hanya terus kemudian bagus secara gramatika, tapi memiliki makna yang mendalam dan bisa kemudian untuk dieksplor sampai kapanpun. Gue yakin. Artiin. Dan Feren, Artiin, coba. jangan khawatir karena hampir semua orang juga tidak paham dengan itu.
Ada temennya. Maksudnya bahasa di Al-Qur'an itu tidak lekang dimakan waktu. Lu mau baca di zaman apapun itu akan tetap relate. Memang pinter dia. Oh, iya, iya. Gue taunya dia bingung gara-gara coba balik lagi ke pertanyaannya. Menjawab nggak? Oh, tanya. Udah di-scroll sama dia. Udah dihapus sama berapa nih. Ya, ini kan. Kan Feren asisten Ya, ini- Raymond ya? iya. Saya asisten Feren ya kayaknya. Di atas, Mbak. Ini kan. Ya itu Kak, benar. Nah, tapi berarti yang murtad itu walaupun dia masuk agama manapun dia nggak bakal diselamatin, pasti masuk neraka gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kebebasan berpikir kan. Iya. Nah, jadi Islam memberikan kebebasan berpikir sebebas-bebasnya, bahkan ketika dia sudah ada di dalam Islam. Nah, maka otak tuh dilatih terus, akal tuh dilatih terus. challenge terus. Nah, maka ketika dia sudah murtad, itu problemnya akalnya jadi problem. Sebenarnya gini di Feren. akal. Jadi gini. Kan pastinya kita ketika beragama kan banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Dan karena emang disuruh men-challenge kan. Masalahnya bagi orang-orang murtad adalah dia kadang tidak mencarinya malah ke Islam jawabannya. Padahal semua jawabannya ada di Islam. Nah. Dia mencari ke tempat lain, kata, "Oh, kayak ini nih jawaban yang benar." Akhirnya dia murtad. Padahal dia di rumah Islam. Iya, padahal di rumah dia sendiri tuh jawabannya ada. Jadi kayak ini buku tentang yang pertanyaan dia itu sebenarnya ada di rak buku di rumah dia, tapi dia Cuma nggak malah mau baca. ke rak buku tetangga. Oh, iya iya, Begitu. paham aku kalau Terus ini. gua keluar- Baru paham. Iya. Tapi Oh, jujur dia bagus. lebih- Tapi Iya. jujur bagus. Bagus. Pemaparannya bagus Iya. ini. Iya iya iya. Bagus. Ya make sense sih. Oke. Terjawab kan? Bisa Oke, terjawab. lanjut. Ini benar ya, Ustadz nggak bisa jawab ya. Yang bisa jawab sepulang sekolah. Oh bener loh ChatGPT. Iya.